Kebakaran melanda Pasar Girian di Bitung, Sulawesi Utara, Senin pagi. Api berasal dari salah satu kios sembako dan pakaian yang kemudian merambat cepat hingga ke 315 kios lainnya. Proses pemadaman api membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dikarenakan akses pengisian air yang memakan waktu. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik. Ada di dalam. Ada berapa armada yang diturunkan? Baru 4. Tapi itu 1 jam ini belum padam juga, Pak? Ya, tapi apa kendalanya? Nanti kendalanya pemberitahuan ya, informasinya agak lambat. Ya. Dan akses air Ya, atau bagaimana? Akses jalan. Nah, mungkin kan kita harus cepat ini masuk ke dalam pasar, akses seperti ini. Pasti kan kita harus pelan-pelan. Ya, baru kita harus melihat keadaan listrik yang ada di dalam. Sementara itu, duka di Hari Raya Lebaran pertama dirasakan oleh salah satu pedagang. Korban menangis melihat 2 kiosnya hangus terbakar dan merugi hingga ratusan juta rupiah. Ya, cuma orang ini ambil hikmahnya itu maksudnya ya mungkin Allah uji Kang. Karena pas di hari yang kemenangan ini, Allah uji orang dengan begini. Jadi nggak menghambat sukacita Lebaran ini atau bagaimana ya, susah mau menjelaskan. Jadi sudah mau merayakan ada kesedihan tersendiri ya, Bu ya? Iya. Kebakaran besar ini merupakan kali kedua menimpa Pasar Girian setelah sebelumnya pernah terbakar pada tahun 2019 silam. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darungo, iNews melaporkan. Karena lupa mematikan kompor saat salat Idul Fitri, rumah milik Misnadi di Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, terbakar pada Senin pagi. Ya Allah. Dapur beserta seluruh peralatannya termasuk alat elektronik dan lemari makan ludes dilalap si jago merah. Beruntung lokasi rumah tidak jauh dari kantor pemadam kebakaran, sehingga dengan cepat api dapat dipadamkan dan tidak sampai merambat ke rumah tetangga. Setelah api bisa ditaklukkan petugas, pemilik membersihkan puing sisa kebakaran dan memisahkan barang berharga yang bisa diselamatkan. Curi jalan sini. Kebakaran ini menjadi duka bagi keluarga Misnadi di Hari Raya Idul Fitri. Ya, Cak Gambrang. Terus mau dibuat lebaran, nah itu ngodok banyu, terus Iya. tinggal sholat Id. tinggal sholat Id. Terus akhirnya Akhirnya itu langsung airnya habis, langsung terbakar. terbakar. Iya. Itu bagian mana yang terbakar, Pak? Ya, muncrat itu bunyinya itu, kan airnya kan habis. Terus di situ ada kulkas, ada freezer, terus ada almari. Di dalam rumah tadi kosong atau gimana, Pak? Apa? Dalam rumah tadi kosong atau gimana kondisinya? Kosong, tidak ada orang belas. Ditinggal. Kebakaran ini pemilik rumah rugi hingga puluhan juta rupiah. Mereka pun tidak bisa merayakan Lebaran karena kondisi rumah terbakar. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Ratusan warga korban kebakaran Pasar Gembrong, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin pagi menunaikan ibadah sholat Idul Fitri di Jalan Raya Basuki Rahmat. Sholat Id digelar tak jauh dari posko pengungsian. Meski rumah serta harta benda milik mereka hangus terbakar, namun hal ini tak menyurutkan para korban untuk menunaikan ibadah sholat Id. Bantuan pakaian serta perlengkapan sholat juga telah diberikan kepada para korban kebakaran. Sholat Id kali ini diikuti oleh sekitar 100 kepala keluarga yang masih bertahan di posko pengungsian. Sementara sejumlah warga lainnya telah mengungsi di rumah keluarga maupun kerabatnya. Bahwa kami siap untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan saya selaku ketua RW dibantu oleh para donatur yang di Jakarta begitu melindungi kami, melihat kami tetap didistribusikan perlengkapan sholat walaupun mereka tidak memiliki sehingga bisa mereka mengikuti sholat Idul Fitri. Dan kami ucapkan terima kasih para masyarakat Jakarta yang telah membantu sehingga kami bisa melaksanakan sholat Idul Fitri ini. Saat ini jumlah pengungsi di posko yang telah disediakan mulai berkurang dibandingkan pada awal setelah kejadian. Diketahui sebanyak 400 bangunan yang terdiri dari rumah dan toko hangus terbakar. Akibatnya 1.500 jiwa kehilangan tempat tinggalnya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Ribuan warga memadati Jakarta International Stadium atau JIS di Jakarta Utara untuk menunaikan sholat Id Senin pagi. Dengan membawa alat sholat pribadi, warga berbondong-bondong datang bersama keluarga dan kerabat sejak pukul 6 pagi. Arus lalu lintas pun sempat tersendat akibat banyaknya warga yang datang. Allahu Akbar. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan sejumlah tokoh lainnya hadir mengikuti sholat Id di JIS. Sholat Id pun berlangsung tertib dan khusyuk di tengah euforia umat muslim yang bisa kembali sholat Id dengan pelonggaran protokol kesehatan. Pelaksanaan ibadah sholat Id di Masjid Istiqlal Jakarta juga berlangsung hikmat dan tertib. Ribuan warga memenuhi ruangan utama masjid dan halaman masjid. Turut hadir Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin beserta Duta Besar negara-negara Timur Tengah. Adapun sholat Id tahun ini mengusung tema semangat kerukunan berbangsa dan bernegara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo didampingi istri Iriana Joko Widodo menunaikan sholat Id di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta. Tak hanya Jokowi dan keluarga, warga setempat juga diperbolehkan bergabung bersama Jokowi untuk mengikuti sholat Id. Adapun tema khutbah sholat Id tahun ini adalah solidaritas sosial di masa pandemi. Usai sholat Id, Jokowi bersilaturahmi dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Karena saya Idul Fitri saat ini berada di Jogja, tentu saja pertama kali yang kami kunjungi untuk silaturahmi dan mengaturkan selamat Hari Raya, mohon maaf lahir batin kepada Bapak Sultan Mahfud Dalem beserta Ibu Ratu dan keluarga. Di tengah silaturahmi, Jokowi juga mengingatkan masyarakat agar tetap disiplin menjaga protokol kesehatan selama mudik dan silaturahmi Idul Fitri. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Momen libur Hari Raya Idul Fitri dimanfaatkan warga untuk berkunjung ke tempat wisata. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, antrean kendaraan wisatawan lokal mengular di Jalan Setiabudi menuju kawasan wisata Lembang. Kepadatan lalu lintas di kawasan ini terjadi sejak Senin pagi dan diprediksi akan terjadi hingga berakhirnya libur Lebaran. Untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas, jajaran lalu lintas Polres Cimahi menyiagakan petugas di titik kemacetan. Selain itu, petugas juga memberlakukan one way pendek dari kedua arah baik dari Lembang maupun Bandung. Penguraian kepadatan di kawasan wisata Lembang dilaksanakan buka tutup di Simpang Betrik sampai dengan tempat wisata Pemhos. Kemudian juga untuk saat ini juga melakukan himbauan-himbauan kepada pengguna jalan, khususnya yang berwisata di Lembang agar selalu mentaati peraturan lalu lintas dan mentaati daripada arah petunjuk petugas sehingga perjalanan bisa berjalan lancar, aman dan selamat. Kepadatan wisatawan juga terjadi di Kebun Binatang Bali Safari Gianyar Senin pagi. Para wisatawan datang bersama keluarga untuk menghabiskan waktu cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Salah satu wisatawan asal Jakarta mengaku mengajak keluarganya untuk melihat berbagai macam satwa yang ada di kebun binatang ini. Selain itu, para wisatawan juga menikmati berbagai macam pementasan satwa serta bersafari melihat koleksi satwa di kebun binatang. Ini sama mungkin ke Kuta sih kemarin. Ya seneng sih, kan kemarin-kemarin saya mau liburan ke sini, cuman nggak bisa karena ditutup terus. Jadi cukup senang sih bisa kemarin ini. Pengelola kebun binatang mengaku sejak libur cuti bersama Idul Fitri, kunjungan wisatawan meningkat, baik itu wisatawan domestik ataupun mancanegara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan Gianyar, Bali, kontributor iNews melaporkan. Pada awalnya, kondisi pandemi COVID-19 yang terkendali. Tahun ini pemerintah kembali membolehkan perjalanan mudik. Masyarakat dapat kembali merayakan Hari Raya bersama keluarga dan sanak saudara di kampung halaman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Lebaran tahun ini kita sudah dapat berkumpul dengan keluarga, bertemu orang tua, sanak saudara, dan juga kerabat di kampung halaman. Dengan segala kerendahan hati, saya sekeluarga mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemacetan yang didominasi mobil pribadi terjadi di ruas tol Jor TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin siang. Kendaraan yang mengarah ke Lebak Bulus dan Pasar Rebo ini hanya bisa melaju dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam. Hal ini disebabkan banyaknya masyarakat yang akan melaksanakan mudik lokal ke sanak saudara di berbagai wilayah di Jabodetabek. Ruas jalan desa Bandar Kedung, Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur juga macet karena ribuan kendaraan memadati jalur ini. Hal ini terjadi karena adanya penyempitan jalur tepat di atas jembatan. Kepadatan lalu lintas ditambah dengan adanya mudik lokal warga sekitar. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas akan terus terjadi hingga hari raya kedua besok. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekali. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Kepadatan penumpang justru terjadi di Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Meski puncak arus mudik berakhir kemarin, namun lonjakan penumpang masih terus terjadi. Pihak Stasiun Pasar Senen mengungkapkan jumlah penumpang hari ini mencapai 18.200 penumpang. Bahkan untuk hari ini dan besok, tiket di Stasiun Pasar Senen sudah habis terjual. Mayoritas masyarakat yang melakukan perjalanan keluar kota pada Hari Raya ini adalah mereka yang kehabisan tiket menjelang Lebaran. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak Stasiun Pasar Senen menambahkan 2 unit kereta api tambahan bagi para penumpang. Para penumpang juga diimbau agar memperhatikan estimasi waktu perjalanan minimal 3 jam sebelum keberangkatan sudah tiba di Stasiun Pasar Senen. Ini ke pemirsa bahwa memasuki hari Lebaran 1443 Hijriah, situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau masih ramai. Di mana berdasarkan pantauan kami sejak tadi siang hingga pada sore hari ini, kami melihat bahwa untuk para penumpang ini terus berdatangan ke Stasiun Pasar Senen untuk melakukan perjalanan ke sejumlah tempat yang ada khususnya di Pulau Jawa. Dan juga Syafa dan Wilson dapat kami informasikan bahwa berdasarkan data dari pihak PT KAI, di mana untuk hari ini setidaknya ada sebanyak 18.200 penumpang yang akan melakukan perjalanan, di mana kalau melihat atau dibandingkan dari hari sebelumnya, data ini mengalami penurunan namun tidaklah banyak, yakni hanya sebesar 3%, di mana kalau melihat data di hari kemarin, yakni hanya sebanyak 18.800 penumpang. Dan memang tadi kami sempat bertanya begitu kepada sejumlah calon penumpang yang akan melakukan perjalanan. Tadi pihaknya mengatakan bahwa mengapa melakukan perjalanan di hari Lebaran. Tadi pihaknya menuturkan bahwa memang cukup beragam. Ada yang baru mendapatkan cuti begitu dari kantornya.
kemudian ada yang baru atau memang ada acara di kampung halaman setelah Lebaran tersebut. Dan memang tadi kami sempat bertanya juga terkait bagaimana dengan persyaratan perjalanan untuk menggunakan kereta api jarak jauh. Tadi pihak dari para calon penumpang menuturkan bahwa bagi penumpang yang nantinya sudah melakukan vaksin booster, tidak lagi memerlukan menyertakan begitu surat keterangan bebas COVID-19. Dan juga untuk para penumpang yang sudah melakukan atau baru dosis kedua, ini masih memerlukan adanya surat keterangan bebas COVID-19. Dan juga Syafa dan Wilson dapat kami informasikan bahwa nantinya untuk tanggal 3 Mei, yakni pada hari esok, sampai dengan tanggal 7 Mei, pihak dari PT KAI memastikan bahwa untuk ketersediaan tiket masih sangat tersedia. Namun memang tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat peningkatan penumpang di tanggal 3 sampai tanggal 7 Mei yang diprediksi tersebut, yakni sebesar 40 hingga 75% saja. Untuk pihak dari PT KAI terus mengimbau bahwa masyarakat untuk bisa mempersiapkan segala persyaratan dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Dan juga pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi pantauan arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten, sudah ada rekan kami Mahathir Muhammad di sana. Mahathir, silakan dengan laporan Anda. Ya, Kevin, kalau di Pelabuhan Merak memang masih cukup terjadi antrian kendaraan untuk nantinya masyarakat atau pemudik yang akan menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Memang untuk jumlah dari pengendara di hari Lebaran ini memang mengalami penurunan. Memang prediksi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahwa 2 hari menjelang Lebaran ini memang penurunan angka terjadi karena arus mudik sudah terlewati di 3 hari atau 4 hari menjelang Lebaran. Kalau jumlah sendiri memang sebanyak kurang lebih untuk kendaraan mobil sendiri sebanyak 102.000 kendaraan roda 4 sudah menyeberang dari Merak menuju Bakauheni. Untuk jumlah penumpang mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 sebelum masa pandemi. Sebelum masa pandemi di 2019 kurang lebih hanya di sekitar 100.000. Namun yang ini sudah masuk di Pelabuhan Bakauheni menyeberang ke, maksud kami dari Merak ke Bakauheni, itu sudah sebanyak 826.000 penumpang. Ini sudah menyeberang dari Merak ke Bakauheni. Ini memang terjadi peningkatan kurang lebih sekitar 7-10% penumpang. Dan juga mengenai tiket di ASDP, nantinya untuk masyarakat dapat memantau tiket atau ketersediaan slot untuk hari ini sampai besok di Instagram ASDP 191. Sekali lagi dapat saya ulangi, di Instagram ASDP-nya adalah ASDP 191. Di sana ada informasi-informasi yang bisa dipantau lebih langsung oleh masyarakat yang akan mudik di besok hari, mungkin di 1 hari menjelang 1 hari setelah Lebaran maksud kami. Dan mengenai juga himbauan dari pihak ASDP bahwa untuk tetap bisa melakukan verifikasi pemesanan tiket selalu melalui online, jangan pernah melalui calo atau beberapa tempat-tempat yang tidak resmi. Memang ada yang tempat resmi ya, seperti ada minimarket, ada supermarket, itu bisa membeli tiket di sana. Jadi jangan sampai go show atau baru datang di pelabuhan Anda baru beli tiket, karena ini akan memperlambat perjalanan Anda dan juga pastinya memperlambat kendaraan yang ada di belakangnya. Untuk cuaca sendiri juga dari pihak ASDP menghimbau kepada kendaraan roda 2 khususnya motor, karena cuaca yang cukup berbeda-beda di sini ya. Jadi hari ini tadi pagi hingga siang sempat hujan deras, sore hari ini cerah ada matahari, besok mungkin bisa panas pantauan kami. Jadi untuk pengendara khususnya motor untuk bisa mempersiapkan mantel hujan atau juga pakaian hangatnya ketika akan menyeberang dari Merak ke Bakauheni. Dan juga Wilson dan Syafa, karena ini bertepatan hari Lebaran, kami dari segenap kru tim Merak ingin memberikan pantun sedikit. Kita akan memberikan pantun untuk Lebaran pada hari ini, yaitu makan gandum bareng sama si ikan patin. Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Kembali ke studio. Seorang pemudik tujuan Yogyakarta membawa serta hewan-hewan peliharaannya ke kampung halaman. Ia dan keluarga mudik menggunakan mobil pribadi dengan melintasi tol Jawa. Selain membawa putranya, ada 3 hewan yang turut dibawa, yakni seekor anjing Australian Shepherd bernama Mixel, serta 2 ekor kucing bernama Poci dan Mochi. Kalau saya bawa hewan itu karena pertama kalau dititipin biasanya dia tidak akan mau makan. Nah itu saya tidak tega. Yang kedua nggak ada yang menjaga di rumah. Jadi setiap mudik mesti saya bawa. Pemudik ini mengaku mudah mengatasi perjalanan mudik dengan membawa hewan peliharaan. Sebab menurutnya hewan peliharaannya mudah diatur. Selain itu, mudik dengan hewan peliharaan bukan kali pertama dilakukan. Dari Subang, Jawa Barat, iNews melaporkan.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya hormati, sudah 2 tahun kita terhalang oleh pandemi. Kini masyarakat Indonesia bisa mudik ke kampung halaman dan merayakan Lebaran bersama keluarga tercinta, melepas rindu, berbagi cerita, dan saling bermaaf-maafan. Kita patut bersyukur dengan kondisi pandemi yang semakin membaik. Namun jangan lengah, tetap utamakan protokol kesehatan saat mudik maupun liburan ke destinasi wisata bersama keluarga tercinta, agar tali silaturahmi tetap terjaga dengan aman. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitri ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang kami hormati, belakangan ini dunia menghadapi cobaan, ada pandemi, dan ada juga peperangan terjadi di beberapa belahan dunia. Kini kita patut bersyukur pandemi sudah mulai mereda, dan semoga dunia pun damai sejahtera. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratusan warga binaan bersama petugas lapas perempuan kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur melaksanakan sholat Id Senin pagi. Sholat Id digelar dengan hikmat dan tertib. Usai sholat Id, seluruh warga binaan saling bermaaf-maafan. Suasana pun menjadi penuh haru. Sejumlah narapidana bahagia karena mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan. Sementara itu, lebih dari 900 narapidana di Rutan Salemba kelas 1A Jakarta Pusat juga mendapatkan remisi. Remisi berkisar 15 hari hingga 1 bulan masa tahanan. Remisi diberikan kepada napi yang menunjukkan perubahan perilaku selama dibina dalam lapas. Di Lebaran tahun ini, Kementerian Hukum dan HAM memberi remisi kepada lebih dari 130.000 narapidana di Indonesia, di mana 675 diantaranya langsung dibebaskan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Inilah pria yang diduga membunuh kakaknya sendiri di Batang, Jawa Tengah. Kejadian bermula saat terduga pelaku yang baru pulang mudik pada Sabtu malam menemui korban yang merupakan kakaknya. Saat itu, pelaku langsung menusuk korban di bagian dada. Jenazah korban kemudian dibawa ke puskesmas tempat sebelum diautopsi. Usai kejadian, polisi pun bergerak cepat dengan menangkap pelaku pada Minggu malam. Peristiwa terkait dengan adanya tindak pidana dalam keluarga ya, antara kakak dan adik yang mengubah meninggal dunia. Seperti itu dengan senjata tajam. Ini korban sudah dibawa ke rumah sakit dan? Untuk korban ini sekarang ada di rumah sakit 1 dan pelaku sementara kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut dan selanjutnya akan kami serahkan kepada Satreskrim untuk menanganinya.
Sementara itu, kepala dusun yang menemui pelaku yang telah ditangkap menyebut motif pembunuhan ini karena kesal. Korban disebut telah 3 kali menjual motor pelaku yang merupakan hasil bekerja di Jakarta. Motifnya adik membunuh kakaknya apa, Pak? Menurut penuturan dari pihak keluarga, itu menjual motor dari adiknya. Itu mungkin nggak sekali, bisa jadi 2 kali. Nah, kemungkinan dengan hal tersebut, adik merasa kesal mungkin Pak ya. Jadi terjadi hal-hal yang tentunya tidak diinginkan. Sampai akhirnya terjadi pembunuhan terhadap kakaknya. Atas perbuatannya itu pelaku kini harus mendekam di penjara dan dijerat pasal pembunuhan. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Beginilah proses penangkapan seorang pria dengan gangguan jiwa di Desa Ngandong, Grabagan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, bernama Sihabudin, yang sebelumnya ngamuk dan menganiaya 1 warga hingga tewas. Aparat Polres Tuban terpaksa melepaskan tembakan gas air mata lantaran pelaku bersama kakaknya Ainul Zakin yang juga ODGJ melawan dengan senjata tajam. Kakak beradik ini kemudian kabur ke perbukitan dengan membawa senjata tajam. Keduanya akhirnya ditangkap di tempat terpisah. Kakak pelaku ditangkap di perbukitan, sementara Sihabudin ditangkap saat ia kembali ke rumah. Sihabudin menyerah dengan melepaskan senjata tajam yang digenggamnya. Keduanya kemudian langsung dibawa ke Polres Tuban. Berhasil diamankan. Menurut warga, pelaku merupakan orang dengan gangguan jiwa. Namun untuk lebih jelasnya akan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan bahwa apakah pelaku benar sebagai orang dengan gangguan jiwa atau bukan. Sebelumnya seorang pria bernama Imam tewas bersimbah darah lantaran dianiaya menggunakan batu. Awalnya korban memarkir motornya di samping gang rumah pelaku. Namun tiba-tiba pelaku mengamuk dan langsung menyerang korban. Warga sekitar yang hendak menolong justru diserang kakak pelaku yang tiba-tiba keluar dari rumah. Saya keluar terus tiba-tiba sudah ngeletak, istilah sudah berdarah, sudah kritis, terus saya telepon polisi agak lama selang, terus saya mau ambil tisu, mau ambil kain, yang kakaknya bawa parang, bawa perkul, jadi orang-orang pada takut mau nolong, jadi ada 15 menitan cukup lama, jadi orang-orang mau nolong itu tidak berani. Warga mengaku resah dengan keberadaan kakak beradik ini. Tidak hanya warga, ayah dari 2 pelaku ini juga pernah dianiaya. Warga bahkan takut pergi ke musola lantaran pelaku pernah mengamuk dan mengusir warga. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sani. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Jamaah sholat Id di Jembatan Ampera. Gubernur minta pererat silaturahmi. Mudik Lebaran menjadi berkah tersendiri bagi jasa penitipan kucing.
Selamat pagi pemirsa, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim iNews Sumsel edisi hari ini, Rabu 4 Mei 2022. Saya Romi Afriansa, inilah iNews Sumsel selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, ribuan warga Palembang Senin pagi memadati Jembatan Ampera guna menunaikan sholat Idul Fitri. Kondisi ini akibat Masjid Agung Palembang tak mampu lagi menampung jemaah yang sudah datang sejak subuh. Momen ini setelah pemerintah memberlakukan dan memperbolehkan pelaksanaan sholat Id sehingga membludaknya jamaah sholat Id di ikon kota Palembang. Ribuan jamaah sholat Idul Fitri memenuhi Masjid Agung Palembang dan memenuhi Jembatan Ampera yang menjadi ikon kota Palembang. Hari ini menjadi momen awal usai pemerintah memberlakukan pembatasan akibat pandemi COVID-19. Membludaknya jamaah yang berdampak sab jamaah tidak beraturan, jemaah lelaki dan perempuan terpaksa bercampur menjadi satu. Padahal sebelumnya telah diperingatkan jemaah perempuan berada di dalam Masjid Agung. Sejumlah jemaah mengatakan terpaksa sholat di Jembatan Ampera karena tidak memungkinkan lagi untuk merangsek ke Masjid Agung. Namun mereka merasakan keseruan sendiri karena bisa sholat di Jembatan Ampera. Apalagi bagi para pendatang yang berlebaran menjadi pengalaman yang menarik karena melihat begitu antusiasnya umat Islam di Bumi Sriwijaya. Sekarang ini alhamdulillah sudah diizinkan oleh dari pemerintah maupun dari ini, sekarang kita bisa berkumpul lagi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang selama 2 tahun kita vakum. Alhamdulillah Pak, kita semua gembira Pak. Harapan ke depan mudah-mudahan COVID ini selesai seluruhnya Pak. Dan memang tiap lebaran sholat di sini atau di mana? Iya, soalnya dekat dari rumah. Di bawah Ampera. Kangen sekali kok. Iya, menyenangkan gitu. Suasananya? Selamanya pengen sih, cuman ya oleh COVID-19 kan, jadi ditunda-tunda begitu. Jadi pengen begini, enak. Ini baru pertama Pak ya? Iya. Setelah Indonesia terpuruk akibat pandemi COVID, kini momen kebangkitan terlihat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Setelah 2 tahun dibatasi pelaksanaan sholat Idul Fitri untuk kalangan pengurus masjid, kini Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikromo membuka lebar pelaksanaan sholat Id. Ribuan warga Palembang pun datang ke masjid tertua di Palembang ini, termasuk Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikromo yang dulu dikenal Masjid Agung tetap menjadi primadona bagi warga Bumi Sriwijaya sebagai lokasi pelaksanaan sholat Idul Fitri, termasuk Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Wali Kota Palembang Harnojoyo. Tema Idul Fitri tahun ini adalah Ramadan, bekal hamba kembali ke Fitri yang disampaikan Ustadz Habib Muhammad Shahab. Sementara imam dipercayakan kepada Haji Ahmad Tarmizi Muhaimin Al-Hafiz. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengucapkan minal aidin wal faizin kepada seluruh warga Sumatera Selatan. Menurutnya pada momen Idul Fitri setidaknya ada 3 kebangkitan yang mulai dirasakan, antara lain kebangkitan kesehatan, kebangkitan ekonomi, dan kebangkitan silaturahmi. Khusus kebangkitan silaturahmi, Herman Deru berharap renggangnya hubungan akibat pandemi COVID-19 bisa mencair dengan cara bersilaturahmi. Menandakan beberapa aspek pemulihan. Satu, pemulihan kesehatan. Kedua, pemulihan silaturahmi dan pemulihan ekonomi. Mudah-mudahan ini tanda-tanda kebangkitan lagi bagi kita. Dan selalu saya ingatkan bahwa kita lebih baik mencegah, yakni dengan protokol kesehatan yang disiplin. Pesan apa Pak ingin disampaikan kepada masyarakat? Kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Palembang, jalinlah silaturahmi, mendatangi itu adalah sesuatu kelaziman. Tapi ingat bahwa protokol kesehatan harus tetap ditegakkan. Meski demikian, Herman Deru tetap meminta masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan ketat. Seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan.
Wali Kota Palembang bersama Gubernur Sumatera Selatan serta seluruh tokoh ternama di Kota Palembang melaksanakan sholat Id di Masjid Agung Kota Palembang. Pelaksanaan sholat Id perdana ini setelah pembatasan akibat pandemi COVID-19. Wali Kota Palembang bersama Gubernur Sumatera Selatan sekaligus seluruh tokoh ternama di Kota Palembang dan ribuan jamaah sholat Idul Fitri memadati pelataran maupun shaf yang ada di dalam Masjid Agung. Hari ini merupakan momen yang dinantikan masyarakat perdana setelah 2 tahun dilarang beribadah sholat Id berjamaah. Dampaknya membludaknya para jemaah yang memenuhi shaf di luar area masjid hingga jembatan Ampera. Wali Kota Palembang pun mengatakan pada momen yang fitri ini merupakan momen kebangkitan. Bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID dan kegiatan kemasyarakatan dapat kembali normal bersamaan dengan pemulihan perekonomian bangsa. Hari raya kali ini khususnya Idul Fitri, sholat Idul Fitri ini bersyukur meskipun pandemi COVID-19 belum berlalu, kita sudah bisa melaksanakan sholat di masjid, di musola maupun di lapangan terbuka. Kita berdoa semoga ke depan tidak ada lagi pandemi yang akan mengganggu kita dalam melaksanakan kegiatan ibadah khususnya. Mudah-mudahan di hari yang fitri ini semoga ke depan aktivitas kita sudah mulai pulih, perekonomian kita sudah mulai tumbuh. Wako berharap ke depan tidak ada lagi pandemi yang berdampak ke seluruh sektor yang ada di Indonesia dan masyarakat pun dapat kembali beraktivitas seperti semula. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi PLH Bupati Oku sampaikan pesan mendalam. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha. Berani mengambil resiko. Keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif. Harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Pemirsa, PLH Bupati Ogan Komering Ulu Teddy Melwansa bersama unsur pemerintahan dan masyarakat menggelar sholat Id bersama di Aula Rumah Dinas Bupati. Pada hari raya kemenangan tersebut, PLH Bupati Oku menyampaikan pesan mendalam untuk masyarakat Oku. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu menggelar sholat Id terbatas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. PLH Bupati Oku Teddy Melwansa bersama unsur pemerintah dan Prokopin serta masyarakat menggelar sholat Id di Aula Rumah Dinas Bupati. Teddy menyampaikan pesan mendalam di hari raya kemenangan umat Islam. Teddy mewakili pemerintah setempat mengucapkan mohon maaf kepada seluruh masyarakat Oku dan juga berharap masyarakat tetap menjaga kesehatan dan menyelesaikan vaksin lengkap. Hadir dalam kesempatan itu Kapolres Oku, Dandim, dan beberapa kepala dinas. Teddy menyebutkan momen hari raya tahun ini sangat terasa. Pemerintah Oku membolehkan sholat Id di seluruh masjid dan tetap meminta untuk jangan berlebihan merayakan hari kemenangan ini. Hari ini kami sudah memperbolehkan seluruh lapisan masyarakat untuk masyarakat sholat Idul Fitri di masjid di tempat wilayahnya masing-masing. Namun perlu kita himbau juga kepada masyarakat bahwa euforia ini jangan terlalu berlebihan karena virus corona sebenarnya masih ada di tempat kita ini. Jadi tolong kita jaga, patuhi protokol kesehatan, ya. Jangan mungkin terlalu berlebihan dalam menyikapi euforia ini. Dan yang paling utama tentu saja kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi bagi yang belum melaksanakan vaksin. Momen ini menjadi spesial antara PLH Bupati Oku merayakan hari ulang tahunnya ke-45. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Wali Kota Palembang Harnojoyo beserta jajaran didampingi jajaran Forkopinda melakukan peninjauan posko pelayanan terpadu jelang Lebaran. Ini upaya dalam memberikan kenyamanan, keamanan di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Wali Kota Palembang Harnojoyo beserta jajaran Forkopinda meninjau kesiapan posko pelayanan terpadu yang tersebar di 19 titik di wilayah Kota Palembang. Hal ini sebagai upaya dalam memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat di tengah meningkatnya aktivitas jelang Lebaran. Selain memberikan pelayanan keamanan serta kenyamanan, posko ini juga menyediakan pelayanan kesehatan seperti vaksinasi dan kesehatan lainnya, sekaligus sebagai posko pemantauan kondisi lalu lintas melalui kamera CCTV. Wali Kota Palembang juga mengatakan dengan upaya yang telah dilakukan saat ini, momen mudik serta aktivitas masyarakat dapat berjalan secara kondusif dan pencegahan COVID-19 juga tetap dapat dilakukan. Kami berharap kepada ada 19 posko di 19 yang tersebar di Kota Palembang, posko kita ya. Dan ada lengkap ini posko terpadu, ada juga menyiapkan tugas kesehatan kita di sini. Tadi saya tanya Kepala Dinas Kesehatan, rata-rata setiap posko ini yang vaksin, baik dosis pertama, kedua booster, sampai 10 dan 20 orang. Ia berharap para petugas yang berjaga di posko untuk tetap standby selama aktivitas jelang dan saat Lebaran Idul Fitri berlangsung. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melepas 300 pemudik gratis yang mengikuti program Pemprov Sumsel menggunakan 12 bus. Program mudik gratis ini menyediakan 4 rute yang tersebar di masing-masing daerah di Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melepas 12 bus yang mengangkut pemudik antar kota dalam provinsi atau AKDP di Terminal Alang-Alang Lebar Palembang Jumat siang. Rute mudik gratis tahun ini ada 4 rute diantaranya Palembang Tanjung Api-Api dan Palembang Prabu Muli Muara Enim, Lahat Pagaralam dan Empat Lawang. Kemudian Palembang Oku, Oku Timur, Oku Selatan dan tujuan Palembang Sekayu, Musirawas, Lubuk Linggau dan Muratara. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengungkapkan mudik gratis merupakan program yang sangat ditunggu oleh masyarakat khususnya saat menjelang Lebaran. Apalagi setelah 2 tahun terakhir masyarakat tidak diizinkan mudik karena terbelenggu pandemi COVID-19. Pemprov Sumatera Selatan menyediakan program mudik gratis guna memfasilitasi masyarakat yang rindu kampung halaman. Sementara itu Kadisub Sumsel Ari Narsa mengatakan peserta pemudik gratis. Ini kategori perbuatan kecil, tapi makna bagi yang mudik ini sangatlah besar. Banyak masyarakat yang berpikiran mudik, tapi mungkin tidak punya fasilitas atau tidak mampu untuk membayar. Maka Pemprov bersama semua instansi mengumpulkan kekuatan untuk dapat memfasilitasi ini. Daftar. Mereka daftar secara online karena kita menyiapkan barcode atau juga secara manual ke kantor di sub. Artis ini harus memenuhi syarat yaitu sudah divaksin untuk usia di atas 18 tahun sampai vaksin booster atau vaksin ketiga. Atau belum vaksin bisa juga melampirkan surat negatif COVID-19. Untuk yang sudah divaksin tapi belum booster bisa menggunakan surat antigen. Sedangkan yang baru dosis 1 melampirkan PCR. Dari Palembang, Bambang Irawan iNews melaporkan. Mudik Lebaran menjadi berkah tersendiri bagi jasa penitipan kucing. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Pemirsa, terjadinya lonjakan pergerakan penumpang sekitar 1.549% pada puncak arus mudik di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Jadwal operasi penerbangan pun bertambah, dibuka mulai pukul 5 pagi hingga pukul 24 malam. Puncak arus mudik Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah terjadi lonjakan gerakan penumpang di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Dari total 50 pergerakan pesawat di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, terdata ada sekitar 8.214 penumpang yang melakukan perjalanan pada hari Jumat dan 9.683 penumpang yang melakukan perjalanan pada Sabtu H-2 Lebaran. Terjadinya lonjakan pergerakan penumpang sekitar 1.549% dari hari biasanya. Jika pada tahun 2021 angkutan lebaran terdata sekitar 54.783 penumpang. Pada tahun 2022 ini angkutan lebaran terdata sekitar 141.495 penumpang di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Terjadi peningkatannya cukup signifikan, tapi kalau di hari H-4 ya, saat ini kan kita belum ada realisasinya. Di H-4 kemarin tuh dari tahun 2021 dan 2022 untuk per hari ya, itu sekitar 1.545%. Ya. Yang pasti sih vaksin booster ya, kan kalau mudik kan harus vaksin booster biar nggak tes antigen lagi. Jadi ya udah itu aja sih. Sama ya, protokol kesehatan pasti harus. Pergerakan pesawat pada arus mudik lebaran tahun 2022 ini di rasio sekitar 55 hingga 45. Mayoritas masyarakat yang melakukan perjalanan ke Palembang. Hal serupa juga terjadi lonjakan pada angkutan kargo sekitar 29.169 kg per hari, sedangkan tahun 2021 hanya sekitar 11.301 kg per harinya. Dari Palembang, Muhammad Rizal Palepi, iNews melaporkan. Momen mudik jelang Lebaran menjadi berkah tersendiri bagi jasa penitipan kucing di Kota Palembang, seperti pet shop di Jalan Sukabangun 2 Palembang ini, yang menyediakan hotel kucing selama arus mudik Idul Fitri. Camelia Permata, sang pemilik pet shop, mengatakan seluruh kamar hotel sudah full booking. Kebijakan pemerintah memperbolehkan mudik Idul Fitri berdampak positif bagi geliat ekonomi, salah satunya jasa penitipan kucing di Jalan Sukabangun 2 Palembang. Pet shop ini menyediakan kamar hotel sebanyak 25 kamar dengan fasilitas makan 2 kali sehari, kebersihan kandang, kebersihan tubuh kucing, dan sering mengajak kucing bermain agar tidak mengalami stres. Rahma, salah satu pengunjung hotel kucing, mengatakan sengaja mempercayakan hotel kucing agar kerinduan ke kampung halaman di Kota Batu Raja tidak terganjal dengan kekhawatiran dengan keselamatan anak bulu ini. Maklum saja, selama 2 tahun belakangan dirinya gagal mudik karena larangan pemerintah terkait kebijakan pengentasan COVID-19. Sementara itu, Camelia Permata menjelaskan kenaikan penitipan kucing lebih dari 100%. Oh, kalau nggak dititipin kan nanti nggak ada yang kasih makan. Terus kami juga kan ada kitten-kitten yang masih kecil, harus dijagain, terus dibersihin segala macam kan. Jadi mesti harus dititip. Udah full. Untuk sekarang kita ada sekitar 25 penitipan, itu 25 penitipan ruangan hotel. Itu sekarang udah full semua. Dan sekarang udah mulai berdatangan ke kucing-kucingnya. Cuman titik puncaknya di malam takbiran itu yang orang pada banyak titipin kucingnya ke kita.
Jasa penitipan kucing mulai dari Rp30.000 hingga Rp45.000 per harinya. Pet shop juga menyediakan kebutuhan makan kucing kesayangan jika pemilik tidak membawa makanan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawa.